sebelum memasuki standar costing, saya akan menjelaskan tentang basic costing system. Basic costing system itu ada 3. Yang pertama actual costing, yang kedua normal costing, yang ketiga standard costing. Nah, actual costing itu berdasarkan aktualnya. Jadi direct material, direct labor, dan FOH-nya menggunakan yang aktual. Yang kedua ada normal costing. Normal costing itu direct material dan direct labor itu menggunakan aktual, sedangkan FOH-nya menggunakan tarif atau rate. Yang ketiga ada standard costing. Standard costing ini berdasarkan tarif. Jadi direct material, direct labor, dan FOH-nya berdasarkan tarif atau menggunakan tarif. Lalu saya akan menjelaskan tentang standard costing. Yang pertama pengertiannya. Jadi pengertian standard costing adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah produk tertentu selama satu periode tertentu. Adapun pengertian lainnya yaitu biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi saat ini atau yang akan diantisipasi. Nah, di standard costing itu ada 2 komponen. Yang pertama ada physical standard. Physical standard merupakan kuantiti standar dari input per unit output. Yang kedua ada price standard. Price standard merupakan saya akan mengulangi tentang yang 2 komponen yang B, yaitu price standard. Nah, price standard ini merupakan harga standar per tarif atau per unit input. Nah, biaya standar ini baik digunakan pada metode proses costing maupun job order costing. Dan penetapan biaya standar paling tepat diterapkan di mana teknologi produksi relatif stabil dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi standar costing. Yang pertama menetapkan anggaran. Yang kedua mengendalikan biaya dan mengukur efisiensi operasi. Yang ketiga menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Yang keempat pembebanan biaya ke direct material, work in process, dan finished good. Yang kelima memberikan dasar penetapan tawaran kontrak dan harga jual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode yang digunakan pada perhitungan standar costing pada FOH. Metode yang pertama yaitu metode 2 variance atau 2 variance method. Pada metode 2 variance ini, ada overhead controllable variance dan overhead volume variance. Overhead controllable variance yaitu kita membandingkan actual FOH dengan budgeted load pada keadaan standar atau budgeted load at standard hours. Yang mana apabila actual hours lebih besar daripada budgeted load-nya, maka itu merupakan kondisi yang unfavorable. Sebaliknya, apabila actual FOH-nya lebih kecil daripada budgeted load-nya, itu merupakan kondisi yang favorable. Kemudian, overhead volume variance. Pada overhead volume variance, kita membandingkan antara FOH yang di chargeable ke WIP pada keadaan standar atau FOH chargeable to WIP at standar dengan budgeted load based on standar. Nah, yang ini apabila budgeted load-nya lebih besar daripada FOH chargeable, maka itu merupakan kondisi yang unfavorable. Sebaliknya, apabila budgeted load lebih kecil daripada FOH yang dapat di-charge ke WIP, itu merupakan kondisi yang favorable. Metode yang berikutnya adalah metode 3 variance atau 3 variance method. Sebenarnya metode ini sama saja dengan metode 2 variance. Bedanya, pada budgeted load at standarnya itu dipecah menjadi 2, yaitu budgeted load at standard dan budgeted load at actual hours. Nah, budgeted load at standar yang dibandingkan dengan actual FOH itu akan menjadi spending variance, sementara budgeted load at actual hours yang dibandingkan dengan actual FOH itu akan menjadi variable efisiensi variance. Kemudian yang ketiga sama saja overhead volume variance yang dibandingkan adalah budgeted load-nya dengan FOH yang dapat di-charge pada WIP. Oke, metode yang selanjutnya ada metode 4 varian. Di metode ini hampir sama dengan metode 3 varian, tapi
untuk volume perhariannya kita pecah menjadi dua bagian. Yang pertama menjadi idle capacity perharian dan fixed efisiensi perharian. Untuk rumusnya bagaimana? Rumusnya kita bandingkan saja budgeted allow based on standard hours yang full capacity dengan budgeted allow based on standard hours yang normal capacity. Dan untuk fixed efisiensi perharian kita bandingkan budgeted allow based on standard hours yang normal capacity dengan applied FOH at standard. Nah, jadi di metode ini ada 4 varian. Yang pertama, spending varian. Yang kedua, variable efisiensi varian. Yang ketiga, idle capacity varian. Dan yang keempat, fixed efisiensi varian. Oke. Metode yang selanjutnya adalah metode 3 varian alternatif. Di metode ini hampir sama dengan metode yang sebelumnya, yaitu metode 4 varian, tapi untuk fixed efisiensi varian dan variable efisiensi varian digabung menjadi efisiensi varian. Nah, jadi di metode ini ada 3 varian. Yang pertama spending varian, yang kedua idle capacity varian, dan yang ketiga efisiensi varian.